Yo Omers, balik lagi ke Mike Sigara Channel. Nah, hari ini Om Mike lagi ada di satu tempat di mana mau podcastan bareng sama komunitas yang nggak mudah lagi. Tapi komunitas ini bener-bener sesuatu yang unik dan menurut gua bakalan seru banget kalau kita ngobrol sama mereka semua. Penasaran? Follow me. Halo. Senyumnya kayak ceria banget di hari ketiga ini. Oke, jadi sekarang kita ada di mana? Di Indonesia Fire and Rescue Toys Collector. Oke, ini dengan Tante Riva. Silakan memperkenalkan diri dong. Halo, nama saya Riva, founder dari Indonesia Fire and Rescue Toys Collector. Saya Willy, saya admin di FB, admin di Instagram juga, sama di WhatsApp. Kita punya 3 channel. Banyak juga ya jabatannya Bapak ya? Banyak. Oke, Admin di mana-mana. Oke, thank you banget nih buat Om Willy sama Tante Riva. Jadi ini ceritanya si komunitas ini berdirinya dari sejak kapan ya? Berdirinya itu sebenarnya gara-gara pandemi ya, 2019. Oh, baru berarti ya? Desember lah, Desember 2019. Tapi mulai jadi hidupnya itu di Januari 2020. Oke, so it's like 2 years ya? Udah 2 tahun lebih. Already 2 2 tahun. Ya. Ya. Nah, asal usulnya bisa kebentuk grup ini gimana ceritanya dong Tante? Gara-gara saya Om. Jadi saya tuh kalau ini gara-garanya. iya. Iya, gara-garanya walaupun sebenarnya kan yang ngumpulin banyak ya. Nah. Ya di lelangan banyak banget lah orang yang ngebid Iya, iya. untuk Scamming tuh fire. pasti ada lah ya. Yes. Iya. Tapi ternyata ide komunitas itu munculnya dari dia. Dari Tante. Betul. Jadi saya tuh waktu kan kalau datang ke pameran nanya nih, Om ada fire truck nggak, damkar nggak? Oh nggak ada. Om ada nggak ada gitu. Lama-lama aku pikir daripada aku pusing nyari gitu ya, mending aku kumpulin aja orang-orangnya gitu kan. Kumpulin satu di satu wadah yang semuanya pencinta Fire Rescue ini. Nah, dari namanya ini sendiri yang ciptain siapa nih yang create? Aku juga. Oke, dari Tante Gitu, juga. Jadi pionirnya beliau nih ya. Pionirnya dia. Oke. Tapi ngajak orang lain untuk join. Terus karena jiwa pemadam kebakaran gua. Nah. Gue bukan pemadam kebakaran ya, for sure kita berdua bukan petugas pemadam kebakaran, tapi you have passion on that. yes, at least gue punya mimpi dulu jadi pemadam kebakaran. Oke, so you start with your dream then. Yes, correct. Oke. Nah, kalau Tante sendiri kenapa bisa kepincut dengan apa ya liverynya, hal-hal yang berbau-bau seperti ini? Itu kan pasti ada ceritanya juga nih. Gara-gara waktu kecil tuh kan sering nonton film Om. Film-film barat gitu kan. Kalau di TVRI itu kan kalau misalnya ada kejadian apa tuh fire rescue tuh maju terus gitu ya. Oke. Terus dulu kan ada film yang kayak 911 gitu. Jadi ada kecelakaan apa? Oh, oke. Call Kayak 911 yang gitu. Apa segala macam ya. Betul. Awalnya dari situ pas ngelihat saya kan di Bangka nih Om. Ngeliat kok ada mobil gede Branwir gitu kan. Wah, keren nih gitu kan. Bisa ada selang air segala macam. Nah, terus itu terus berlanjut, saya suka. Tapi kan waktu itu saya anak cewek, nggak boleh beli mobil-mobilan gitu. Jadi dalam hati saya, ntar kalau saya kerja nih, saya beli. Iya. Jadi memang dasarnya si pencinta Tante sama Om Willy ini memang bukan cuma karena diecast-nya ya, tapi memang ada ceritanya yang membuat suka sama si Fire Rescue Things ini gitu ya. Oke. Dan sekarang di komunitas ini udah berapa anggotanya sampai hari ini, per hari ini? Per hari ini kayaknya harus buka ke FB ya Kalau sebentar ya. Facebook itu kita kan ketemunya online doang ya Om ya. 700 something kalau nggak salah deh. Di grup WhatsApp-nya nggak terlalu banyak lah ya? Nggak terlalu banyak. Oke. Nah, jadi di beberapa yang saya tahu nih, kan memang komunitas yang Fire Rescue ini sendiri di Indonesia, kita ngomongin FB lah platformnya sekarang ya, itu belum banyak ya? Apa cuman kalian doang nih sekarang? Rasa-rasanya sih Sejauh ini kita aja. Sejauh ini. Tapi walaupun ada teman-teman komunitas polis juga ada untuk polisi dan itu di Indonesia ya. Tapi kalau kita bicara di luar negeri itu ada beberapa komunitas fire rescue sebenarnya. Di luar negeri sendiri ada ya? Ada banget. Selain di Facebook, ada platform lain nggak yang kalian ini? Instagram? Instagramnya ada? Susah ya kalau di... Instagram susahnya karena jadi gini, Instagram itu kendalanya agak susah. Jadi biasanya kalau di Instagram kita hanya nge-regram. Jadi nge-regram repost dari member-member kita. Atau misalnya ada dari tempat lain, entah dari Matchbox atau apa ngeluarin sesuatu yang baru, itu di repost ke sana. Oke, jadi kalau
Urut-urut nih dari passionnya kalian sendiri, terus larinya karena suka si mobilnya ini, si Om juga punya cerita gitu ya, disuka, and then lu ekspresikan semuanya sekarang di diecast. Untuk saat ini diecast. Tapi ada nggak souvenir lain yang selain diecast itu? Jadi sebenarnya kita bicaranya kolektor ya, toys kolektor ya. Artinya Oke. Semua toys ya? Semua toys. Jadi saya ini Contoh di belakang. betul. Itu ada diecast, ada Ada kaleng juga kayak Ada tinta, kaleng, iya, gitu, betul. segala macam ya. Ada Di sini sebenarnya koleksi kita berdua sih yang masuk di sini. belum digabung sama yang lain. 700 orang yang Iya, betul. Belum passionnya sama digabung itu dengan ya. yang itu. Jadi di sini memang ada Teen Toys, terus kalau di sini Iya, bisa iya. lihat ada yang Fireman V ini yang Ini juga mainan naik. kan bukan diecast nih ya. Bukan diecast. Cuman yang berbau-bau seperti itu ya. Iya. Sebenarnya dia tin kaleng dengan plastik. But this is the battery and everything juga kan. Jadi Iya. ada bener-bener toys dapat juga. Iya, Iya. toys banget. Dan tadi dari hari dari pertama kali dipajang dari kemarin cukup banyak yang antusias ngeliat itu, dan sayangnya nih dia lagi nggak nyala nih. Kalau tadi pagi dia nyala, itu banyak banget yang berhenti. Di grupnya ini apa Grup. Fire Rescue ini ada si Om ini, Om Pokoknya kalau Willy kelihatan, pasang ini. dia mundur Lucu gitu. banget ya. That's Dan very itu good. yang berhenti di sini dari anak-anak sampai orang tua. Oke. Dan even mereka ngasih itu lihat ke anak-anak, lihat tuh gitu, itu naik turun gitu. Ya, di visi misinya sendiri buat si Fire Rescue ini apa sih, komunitas ini? Oke, sebenarnya kalau visi misi itu mudah sih Om ya, bahwa gimana caranya masyarakat itu mengenal fire dan rescue dalam arti sesungguhnya. Kita sering lihat nih, kalau ada kebakaran atau apapun, kadang-kadang mobil pemadam kebakaran itu kan susah. Oke. Padahal- Kan lagi viral tuh ya, kayak Betul, kemarin padahal kan banyak petugas yang. mobil pemadam kebakaran itu udah kendaraan nomor 1 yang harus diutamakan. Oke. Nah, kedua, saya pernah kejadian nih Om di Sarina. Kan Ini ada ceritanya nih, pengalaman ya, tante. betul. Jadi di Sarina itu kan dia ada kayak gorong-gorong gitu Om yang ditutupin sama baja. Oke. Nah, tiba-tiba ada seorang perempuan lari, dia pengen nyebrang ke Lotusnya. Dia loncat, kejeblos Om segini. Oke. Nah, di situ ada aparat yang tarik aja, padahal kakinya sudah di situ. Nah, waktu dulu kan saya di Bintan tuh memang salah satu penyuluh pemadam kebakaran untuk masyarakat. Nggak ada satupun. Tante Sempat di Bintan 2008-2010. This lady is so amazing ya, punya pengalaman juga Iya, gitu. betul. Jadi saya ngasih penyuluhan buat anak-anak SD, sama masyarakat. Kalau kebakaran tuh seperti apa yang harus kita lakukan. Nah, Dan sekarang jarang sekali ya, kayak penyuluhan itu sendiri kan kemarin kayak ada Zoom yang Sebenarnya ada. Ya, sebenarnya ada. Nah, itu yang sebenarnya kita juga pengen masyarakatkan. jadi orang tahu nih penanganannya itu seperti apa. tapi jadi bukan cuma sekedar tahu, tapi mereka kenal ya, maksudnya kayak Betul. mereka, karena jujur ya Om, kayak anak gua sendiri kan kayak ngeliat itu sesuatu, walaupun dia cewek, ya maksudnya kan nggak harus cuma cewek doang, tapi Oh, sesuatu yang mereka harus apa ya, Harus bisa kuasai untuk menangani keadaan itu. Nah, ketika di Sarina itu dia kejeblos, nggak ada satupun orang yang tahu harus ngapain. karena nggak ada edukasinya. Nggak ada. Saya yang telepon pemadam kebakaran. Kondisinya, ini orang kejeblos bla bla bla, tolong bawain tang baja. Datanglah mobil kecilnya, cuma dipotong sedikit tang baja, itu dibengkokin begitu, udah selamat. Kebayang kalau ditarik. Iya, Hancur ototnya. Yes. habis. Yes. Jadi hal yang kayak gini yang menurut saya tuh semua orang minimal lah ya paham gitu apa yang harus dilakukan. Ini Jangan gua sampai nangkep ya, membahayakan. yang gua nangkep maksudnya gini, kalian buat komunitas mainan, tapi sebenarnya visi misinya bukan nggak main-main nih, sesuatu Enggak. yang memang ada edukasi, mikirin sosialnya, Betul. hal-hal yang kayak begini tuh penting loh menurut gua loh, buat menurut saya kayak hal gini di satu komunitas nggak cuma ngumpul doang, atau cuma kayak nyatuin hobi yang sama, tapi ada ini nggak, ada goalnya, ada. Betul. Sayangnya kita kena pandemi, kita kebentur pandemi, tapi kita udah ada beberapa rencana untuk gabung dengan Eventnya sama. bikin event dengan Dengan Dinas beberapa, Pemadam Kebakaran. bahkan dengan dinas pemadam kebakaran dan sekarang dinas kebakaran dan penyelamatan ya sekarang. Iya. So di Indonesia istilah dinas kebakaran dan penyelamatan itu baru. Kita sudah memulai. Jadi kalau di luar negeri fire and rescue mereka udah digabung, tapi dulu itu kita hanya dinas kebakaran aja tanpa penyelamatan dan penanggulangan bencana. Two different division berarti, dua divisi yang berbeda. Sekarang jadi Dulu satu. sangat berbeda gitu. Nah sekarang itu sudah mulai disatukan.
So, we are in the right path. ya kita ya fire dan rescue akhirnya menjadi satu hal yang disambungkan gitu, tidak hanya menanggulangi kebakaran. Betul. Gitu. Makanya kenapa kalau sekarang ada masalah apa-apa, kalau perhatiin deh di sosial media atau di Kebakaran. berita-berita itu Ada kebakaran ya Madi ya. kejepit, cincin kejepit di Ya, mana? kalau ada tawon. Yes, Iya. itu pemadam kebakaran. Jadi memang sebenarnya dari dulu tuh sudah ada, sudah bisa, keahliannya udah ada. Masalahnya tidak terekspos. Iya, because kemarin juga ada kejadian kayak misalnya ada anak kecemplung gitu kan, Iya. rescue yang ya Mitch, the fire rescue-nya yang datang ke pemadam kebakaran. Nah, di grup kita itu ada pemadam kebakaran beneran. Memang ada petugasnya. Ya, ada. Ada nggak Om yang ikut di komunitas ini yang memang mereka profesi aslinya memang banyak? Saya Lumayan. waktu saya ke Jogja, pulang ke tempat mertua, mau ketemu nih Om Lukito namanya. Dia bertugas di Jogja. Iya. Mau disamper dong pakai truk pemadam. Segitunya gitu. Karena waktu itu saya mau ngasih kayak souvenir lah ya, saya mau ngasih ada Om nih, kita ketemuan yuk. Iya. Ya udah boleh. Kebetulan saya lagi mindahin mobil katanya. Mobilnya rumahnya di mana? Dijemput. Mau disamperin, ya enggak lah, gila. Dia bawa truk besar begitu. Ini nyelamatin. Iya. Nyelamatin adminnya nih. Ntar ada apa-apa di rumah mertua gua, ada truk pemadam sebesar itu gitu kan. Konyol sekali sih, tapi ya gua thank you Om kalau misalnya mau nyamperin, tapi jangan, mendingan gue nyamperin ke pos. Tapi berarti antusias mereka yang berprofesi seperti ini juga berarti menghargai komunitas-komunitas seperti ini gitu ya. Oke, dan komunitas itu sebenarnya ada gunanya yang membuat bisa menyambungkan juga edukasi mereka. Ya, jadi Ini memang something loh buat saya sendiri ya. Ini kan kayak bukan cuman mainan tuh bukan main-main asal mainan doang gitu kan. Itulah kenapa kalau misalnya ngomongin event ya, event-event ke depan itu kita memang ada rencana untuk join dengan Safe Kids Indonesia. Kita mau bikin program dengan mereka. Jadi Safe Kids Indonesia itu lebih ke arah berbicara mengenai safety tapi di rumah. Lalu kemudian untuk anak-anak. Gitu. Nah terus kemudian kita juga mau jalan kerjasama dengan Dinas Pemadam Kebakaran. Oke. Terus kemudian udah ada tindakan nih sekarang, maksudnya udah ada sounding kita bikin linknya. Oke. Tapi Kemarin ada untuk webinar juga. ada webinar yang kemarin kita ikutin Iya, juga kita gitu. juga ngikutin. Jadi kita udah mulai terekspos dengan pihak Dinas Pemadam Kebakaran. Terus kemudian sebenarnya ada satu sih yang masih belum kesampaian. Kalau misalnya ada di event-event kayak begini, seandainya ada panggung, ya mungkin kita tadinya pengen sedikit memberikan edukasi. Kayak contohnya gini aja, tahu nggak kenapa rotator pemadam kebakaran di Indonesia warnanya merah? Tahu nggak artinya warna merah itu apa, biru itu apa, kuning itu apa? Itu ada arti-artinya loh, ada Ada. meaningnya. Dan kalau udah rotator warna merah itu prioritas pertama. Biru itu enggak. So itu kenapa lampu pemadam kebakaran, mobil pemadam dan mobil ambulans itu merah di Indonesia. Oke, jadi you guys have a dream juga, sesuatu tujuan atau visi misi kalian ini bisa tersampaikan kan? Nah, kesulitannya itu kenapa sampai hari ini belum terrealisasi? Pandemi. Kesulitan apa sih? Oh, just pandemi. Tapi support dari yang mau diajak kolaborasi sebenarnya udah bagus nih. Bagus, karena kan mereka kan steril ya Om, artinya kan mereka pelayanan publik masyarakat. Oke. Jadi menjaga banget nih dari yang sekarang sedang terjadi gitu. Gitu sih sebenarnya. Jadi sebenarnya masalahnya untuk tim partner kolaborasinya nggak ada masalah. Nggak ada masalah, Cuman tapi karena memang- situasi aja yang belum ini. Memang Oke. belum bisa. Nah, harapan kalian apa nih ke depan? Komunitas ini mau dibawa kemana? Terus harapan-harapannya buat teman-teman mungkin di luar sana, mungkin ada yang masih awam termasuk gue ya. Kayak ini komunitas ini apa sih gitu, dan dengan deep talk-nya kita seperti ini, menurut gue ada sesuatu value yang komunitas itu nggak cuman komunitas, ada meaning lainnya itu sendiri. Nah, kalau dari kalian gimana? Harapannya apa Kalau nih? dari kita tuh Kayaknya banyak harapannya nih, tante nih. Seru nih. Tante seru Riva nih. ini banyak sekali harapannya memang. karena gini, kita nggak bisa muluk-muluk bahwa masyarakat tahu bagaimana rescue itu, bagaimana penanganan pemadam kebakaran itu bisa mereka serap dengan baik. Tapi we present it in simple ways. Oke, wah bahasanya Itu aja. simple aja tapi deep gitu ya, dalam. Iya, mainan itu kan disukai semua orang. Oke. Jadi paling mudah itu adalah menjelaskan dengan permainan atau dengan mainan itu sendiri. Tapi berikutnya rencananya itu adalah ketika mereka berkunjung kebut, kita mulai serahkan ini loh kalau terjadi sesuatu. Oke, P3K-nya lah gitu. First aid-nya tuh seperti apa? Kita kasih. Dengan voice pun kita bisa mengedukasi kayak yang anak-anak itu lebih Betul. lebih gampang ya media seperti itu. Paling gampang tuh misalnya gini Om, di mobil ini kan kenapa mobil ini ada yang punya tangga, ada yang enggak. Oke. Oke, Kenapa lalu tuh, Tanda?
Karena gini, kalau yang tidak punya tangga, ini biasanya chief punya. Di dalamnya tuh ada P3K dan sebagainya. I see. Kalau yang ini dia memang sudah siap tempur Khusus dengan buat api. yang ini. Betul. Garis depan ya. Betul. Tapi ada lagi tuh, kalau misalnya yang di sebelah sana tuh Ya. itu ada lampu kan tuh sebenarnya tuh. Float light. Nah, itu tuh untuk misalnya pada saat malam hari. Nanti kan itu lampunya naik ke atas, langsung ngeliatin ke Langsung gedung gitu. Kalian bingung nggak? Tapi Atau ada yang pernah lihat truk pemadam dengan kipas yang besar Nah, di belakangnya, blower. blower. Itu beda lagi, Itu Om. beda lagi fungsinya. dan kalian dapat ini edukasinya dari where? Is this education dari YouTube because you have passion on it dan jadi gali gitu ya. Kalau dulu memang saya kan memang ada pelatihannya, oh, Om. iya, memang ada ini. Ada gitu, tapi memang sebatas penyuluh ya. Admin harus bisa ya. Nah, kalau gue banyak dari internet. Oke. Dan kita sharing juga kan di grup. Jadi Paling di nggak- grup itu sebenarnya kalau kita udah cerita mobilan, nggak cuma mobilan. Jadi kadang beberapa informasi terbaru dari produsen mobil pemadam kebakaran, truk pemadam kebakaran kayak Apa ada yang Iya. diupdate seperti apa? gitu. Jadi kayak misalnya sekarang tuh udah mulai otomatis. Jadi udah mulai unmanned. Truk pemadam itu udah tidak ada ininya, udah otomatis. Oh, Mereka udah kayak drone, model drone gitu. Safety-nya lebih tinggi gitu. Betul. Terus kayak di luar negeri, kayak mungkin di Amerika atau Inggris itu truk dari militer yang sudah tidak terpakai itu dijadikan sebagai pemadam kebakaran. Dan itu memang benar-benar yang bisa off-road gitu, terus kemana-mana gitu ya. Ada Banyak, Om. upgrade yang dari Yes. teknologi pun Ah. mereka berkembang. Nah Betul. kalau kita mungkin lebih banyak terinspirasi sama Jepang kali ya, karena Jepang itu kan mobil pemadamnya kecil-kecil. Ya, ya. Gitu. Iya. Nah, kayak itu sempat dibahas juga tuh di grup tuh dibahas tuh. Kenapa sih di Indonesia? Iya. Gue sekarang kalau bahas lelangan gue ngerti lah ya. Iya. Ini item baru segala macam. Tapi kalau ada sesuatu yang edukasi gitu memang nggak. Pakai asap ya? Iya kayak. Ya, terakhir asap. Gimana Asap, cara ya? membedakan asap? Itu dibahas di grup WhatsApp kita. Gimana cara- Gue taunya asap legal sama asap ilegal gue tahu. Oke. I know that. Jadi You know that. kalau kemarin itu jadi ada kebakaran yang di videoin ya sama Tunjungan di Tunjungan ya. Surabaya. Di Tunjungan, Oh, iya, yang Surabaya. Tunjungan Surabaya Ada itu asap juga tuh. dibahas. Nah, itu kita Mana dapat bisa kejadian begini, asalnya segala macam. dan itu karena di dalam grup itu ada petugas damkar beneran gitu. Kita bisa dapat informasinya taunya seperti apa sih? Ini kejadiannya gimana sih? Ada apa sih gitu? Sprinklernya kenapa Iya, gitu? Lu masuk ke grup komunitas ngebahasnya biasa yang dibahas kayak gosip and everything. Ini ngebahas edukasi tentang yang khusus di ini sendiri. Oke. Paling simpel tuh ada hidran ketanam di trotoar. Ya, Buat kita masalah. buat kita masalah. Dan Yuna, lo Kalau tau gak? kebakaran gimana? Kalau kebakaran gimana? Lo tau gak ada hidran di Jalan Sudirman yang ketanam di trotoar? Kameranya ke gue lagi ngeblank gitu kayak. What's the difference, man? You know like. Dia nggak bisa di-maintain. Ya. Oke. Kalau dia terjadi kebakaran di daerah itu, dia ketanam, dia nggak di-maintain, bisa jadi airnya nggak keluar. Kalaupun airnya keluar, bisa jadi tuh campur kotoran, merusak mesin. Wow, ini keren sih. Jadi kita nih. Jadi jujur ya Umar sih, dari sebelum video ini gue pikir like kita ngomong bahas yang light lah. But dari komunitas ini kita belajar sesuatu bahwa setiap komunitas itu nggak bisa dianggap remeh. Satu, mainan itu bukan sesuatu yang cuman mainan aja, tapi dari komunitas dan satu passion yang mereka mau tunjukin ini, menurut gue ini sesuatu yang value-nya ada gitu. Nah, jadi komunitas jangan cuman bikin komunitas yang ngegosipin orang aja gitu ya. Oh enggak. Kita gosipin tuh asap. Terus kalau kebakaran ini yang turun nih yang mana nih? Bronto atau yang mana nih? Gitu. Oh, Brontosaurus tahu Bronto. Nah. Ada istilah Bronto di kita di Indonesia. Jadi kita tuh punya mobil-mobil dulu itu belum ada. Mobil-mobil yang sekarang tangganya bisa sampai 45 meter. Itu Om Itu yang baru kita berapa bahas. tahun belakangan ini. Itu sebutannya Banyak Bronto. yang ngeblank. Nah, gini, buat temen-temen nih mungkin yang habis nonton ini kan kayak, oh dibuka ini, oh ternyata. Kalau mereka mau jadi member of ya dari grupnya ini sendiri yang dari Tante Raf sama Om Willy, gimana sih caranya? Gampang ya. Join Facebook. Join Facebook Hmm, bisa. itu aja dulu. Ya. Iya. Cari Bisa, aja iya. Indonesia Fire and Rescue Toys Toys Collector. Collector. Kalau di Instagramnya ifrtc.id. Ini. Iya. Terus tapi itu biasanya kita sih lebih mengarahkan kepada Facebook group dulu ya. Gitu, Nah, dia karena lebih biasanya aktif. pertukarannya di sana. Nah, kalau mau lebih serunya lagi kan kalau admin kelihatannya di Facebook ya gitu. DM aja, minta diundang ke dalam WhatsApp group. Oke. Tuh, Dan jangan salah nih,
Kita juga produksi merchandise ya. Kita ada sudah mulai merchandise. berbisnis. Nah, betul. Ya, Yoi. kita yang namanya komunitas harus cari, bukan kita nggak cari duit dari sini, tapi kalau misalnya kita mau ada kegiatan kan harus ada kas. Jadi ada uang kas segala Betul. macam Betul. ya. Ini salah satunya. Jadi kita produksi kaos. Oke. Berapa Bikinnya persen? sama ini dong, sama kayak Kukira dong kaosnya. Loh, itu kita nggak tahu. Jadi kita memberdayakan tim Tim apa? dulu. Memberdayakan apa yang ada di Ada. di dalam. Di dalam. Betul. Jadi dia cetak kaos. Main kas aja kalau bisnis-bisnis ya. Otaknya jalan. Kan gue udah pakai ini. Jadi kita Jadi yang lain aja deh. bikin kaos, kita bikin tas, ada kalung, Tadi kemudian lagi, patch. lagi heboh apa tuh? Mau bikin apa tuh yang mau pakai nama tuh? Tadi di grup juga ada tuh. Itu Doktek. 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 Jadi Doktek itu nggak banyak orang pengen punya Doktek. Pin belum bikin ya? Mungkin belum, tapi itu udah ada rencana. Iya, itu udah. Oh, itu udah masuk Udah dalam. kasih tau lu kan? Iya, itu udah masuk dalam perencanaan sebenarnya gitu. Cuman masalah utamanya adalah karena kondisi kayak begini kan kita masih belum bisa ketemuan ya gitu. Jadi untuk hal-hal yang seperti ini kita lebih prefer untuk tahan dulu deh. Tahan dulu gitu. Nanti Berarti begitu ini habis ada Lebaran kayaknya bakal banyak banget nih ya rencana kalian yang bakal terrealisasi. Iya. Well, ini kalau di ngomongin panjang banget, kayaknya nggak habis-habis sih gitu. Oke. Well, thank you banget waktunya buat Om Willy, Oke, buat Om. Tante juga, Tante Rafa Iya. semuanya. Jadi buat teman-teman yang mau join ke grup komunitas ini, jadi nggak dipandang newbie or senior ya, semua sama ya. jujur ya saya nggak suka istilah newbie. Jujur. Pokoknya Karena yang senior itu kadang suka bilang saya newbie gitu. Gitu. Udah nggak cocok. Saya sendiri ngomong gitu, saya newbie Sama gitu. juga lu, gitu. Gue mau Well. gue semprot pakai Branmir loh. Langsung join aja, Yes. kepoin Yes. adminnya atau langsung aja sama foundernya kepoin, bisa masuk ke grup WhatsApp. Kalau mau belajar tentang asap juga bisa di situ ya. Thank you banget buat ini ya, Oke. obrolan yang berisi, dan menurut gua ini sesuatu buat saya sendiri kayak gua belajar, oh ya nih komunitas tuh harus ada ininya, nggak cuma ini doang gitu kan. Well, thank you buat teman-teman juga yang udah nonton, jangan lupa like, share, subscribe, dan komen. Biasanya kita tutup dengan salam gasomers, cuman hari ini kalian punya yel-yel. Belum ada. Oh, belum. Nah, itu salah satunya kalian harus buat. Sing wing wing biasanya. Oke, berarti Salam bomba. tetap salam gasomers. Oke, Ya, 1, 2, 3. Salam gasomers. Peace. I'm out.